Kemudian kereta api Argo Dwi Pangga 16. Hari ini pada kereta eksekutif 6 dan 7 memakai K1 025, 02 dan 03 Depo Induk Semarang Poncol yang seharusnya dipakai untuk kereta api Argo Muria ataupun Argo Sindoro. Namun nampaknya masih dipinjam oleh Dop 6 Yogyakarta sekalipun angkutan lebarannya udah selesai. Barusan kereta api Abang Priok Kargo 2533 dan terlihat membawa 12 gerbong yang berisi kontainer, walaupun sebagiannya lagi tidak bawa apa-apa. Dan saya baru tahu nih, untuk yang dari Lemah Abang pada pagi hari ternyata bisa bawa kontainer juga. Kemudian Jalur 2 akan melintas kereta api Bengawan 282. Lalu kereta api Gunung Jati 118. Ada kabar gembira nih untuk penumpang yang bertujuan ke stasiun Tegal dan sebaliknya. Mulai pertengahan April 2025, PT KAI memberlakukan tarif parsial yang lebih murah untuk segmen Jakarta Tegal atau sebaliknya. Jadi tidak lagi disamakan dengan tarif Jakarta Semarang pada kereta api Gunung Jati ini. Berikutnya kereta api Airlangga 272. Spesial ditarik oleh lokomotif vintage yaitu 2018334 SMC. Walaupun sebenarnya masih ada satu lokomotif vintage lagi di Jakarta, yaitu lokomotif 2019201 JR. Namun untuk loko tersebut kabarnya dinas sebagai lokomotif langsir di stasiun Tanjung Priuk. Kemudian kereta api Parahyangan 138 yang pada hari ini lokomotif dinasnya bukan memakai lokomotif 203 tetapi kembali ditarik oleh lokomotif 206. Mungkin karena kereta api tambahannya cuma sedikit yang jalan pada hari ini sehingga loko 206 yang bisa dipakai cukup memadai.
Setelah ini jalur 4 akan melintas kereta api Cakrabuana 121. Sama seperti kereta api Gunung Jati, kereta ini juga telah kembali normal untuk kelas ekonominya, menjadi membawa 5 kereta ekonomi aja. Setelah sebelumnya sempat bawa 6 ekonomi ketika angkutan lebaran. Lalu akan melintas kereta api Serayu 284-285 yang hari ini lokomotifnya ditarik hidung kotak, yaitu 201-8902 CPN, dan juga hari ini bawa gerbong bagasi luar dinas, yaitu B01427BD. Karena gerbong bagasinya punya depo Bandung, berarti B01427 akan dilepas di stasiun Bandung. Saat ini kita berada di stasiun Cakung dan barusan melintas kereta api Manahan 62 yang hari ini spesial ditarik lokomotif hidung miring, yaitu 203-9817 SMC. Lalu setelah ini akan melintas kereta api Argo Merbabu 23. Barusan kereta api Argo Merbabu 23 udah melintas, dan setelah ini KRL komuter lain di Jalur 2 akan diberangkatkan, yaitu KRL JR 205 19 dan 28 ke arah stasiun Bekasi. Kemudian akan lewat kereta api Tegal Bahari 204 yang hari ini kereta makannya belang karena memakai kereta makan stainless steel, yaitu M1-01825 SBI. Dan untuk kelas bisnisnya hari ini meminjam 1 kereta punya depo Purwokerto bekas Logawa dan 3 kereta punya depo Cirebon bekas Ranggajati.
Barusan kereta api Parsel Tengah 301 yang hari ini membawa satu kereta ekonomi luar dinas, yaitu K3 01409 SLO, yang mana kereta ekonomi tersebut merupakan salah satu kereta yang belum dimodifikasi menjadi new generation hingga saat ini. Jalur 2 melintas kereta api Argo Sindoro 17. Ternyata kereta makannya pada hari ini memakai M1-09401 SMC yang merupakan hasil modifikasi oleh Balai Tegal pada tahun 2024 lalu. Jadi entah kemana yang baru dimodif di tahun 2025 ini. Kemudian jalur 1 melintas kereta api Gaya Baru Malam Selatan 90. Lalu jalur 4 melintas kereta api tambahan SLO PSE 7025. Jadi pada libur Paskah ini PT KAI kembali menjalankan kereta api tambahan SLO PSE. Dan untuk jadwalnya sama seperti ketika angkutan lebaran, yaitu berangkat dari Solo balapannya pada pukul 4 pagi. Kereta api melintas langsung, hati-hati kereta api melintas langsung. Kemudian akan lewat kereta api Matarmaja 270 yang hari ini ekonomi 2-nya memakai K3 00817 ML, yang mana kabarnya K3 tersebut seharusnya udah menjadi punya depo Solo balapan. Namun hingga hari ini cap deponya masih bertuliskan depo ML, jadi mungkin belum diganti cap deponya.
Berikutnya kereta api Jakatingkir 256. Dan sebenarnya formasi kereta api Jakatingkir sangat mirip dengan kereta api tambahan SLOPSE. Namun kereta api tambahan SLOPSE justru tidak dinamai sebagai kereta api Jakatingkir tambahan. Padahal keduanya sama-sama memakai kereta stainless steel new generation. Setelah ini Jalur 2 akan melintas kereta api Saunggali 111. Jadi hari ini kereta makan Saunggali memakai M1-07801 KTA yang tentunya bukanlah stainless steel, jadi terlihat belang sendiri. Selanjutnya kereta api tambahan YK GMR 7007A. Jadi kereta ini juga dijalankan kembali. Namun terdapat pengurangan kereta, yaitu ekonomi premiumnya dikurangi dari 4 menjadi 3 premium aja. Dan setelah ini Jalur 2-nya akan melintas kereta api Argo Merbabu 24. Jadi keduanya akan saling berpapasan di stasiun Tambun. Baru saja kereta api Parahyangan Fakultatif 141F telah menyusul KRL JR 20551. Jadi KRL Jalur 3 diusul sebanyak 2 kali oleh kereta api jarak jauh. Dan barulah setelah ini persiapan berangkat kembali KRL JR 20551 yang merupakan KRL dengan rangkaian panjang 12 kereta. Makanya berhentinya sampai ujung peron. Kemudian kereta api Blambangan Express 146147 yang pada hari ini keretanya masih memakai livery lebaran. Namun yang unik, kereta makannya juga dipasang livery lebaran. Padahal merupakan tipe kereta makan yang pintunya ada di tengah. Jadi liverynya agak kepotong sama pintu di M1-nya. Jalur 4 akan melintas kereta api Limas dan Kargo 2527 dan jalur 2-nya akan melintas kereta api Bangunkarta 162. Jadi untuk kereta api Bangunkarta juga telah kembali membawa 5 kereta ekonomi aja. Dan pengurangan kereta atau pengembalian formasi ini
juga berlaku pada kereta api Singasari. Jadi tidak lagi bawa 6 kereta ekonomi karena arus baliknya udah selesai. Oke, kereta api Bangunkarta udah melintas, menyusul KRL TM 6001 yang tertahan di jalur 1. Dan di belakang kereta api Bangunkarta terdapat kereta api angkutan barang, yaitu kereta api Masao Kargo sebagai KA 2524. Jadi siang ini kereta api berantas tambahan udah tidak dijalankan, yang biasanya berangkat di belakang kereta api Bangunkarta. Berikutnya kereta api Parahyangan 133 yang hari ini kereta pembangkitnya memakai kereta buatan tahun 2009. Jadi untuk saat ini antara P00901 maupun P00902 kini keduanya udah boleh untuk berlari di kecepatan 120 km per jam. Selanjutnya kereta api Saunggali 112 melintas di stasiun Cibitung dengan kondisi mulai hujan. Dan untuk lokomotif dinasnya ternyata lanjut memakai lokomotif 201 lagi, tapi beda nomor. Kalau yang ini ditarik oleh lokomotif 2017802YK. Jadi pulang pergi bersama lokomotif hidung kotak. Kemudian kereta api Fajar Utama YK 109 yang hari ini kereta eksekutifnya kembali menjadi membawa 2 kereta aja setelah sebelumnya sempat bawa 3 ketika lebaran. Itu karena kereta priority-nya kini hadir kembali di kereta api Fajar Utama YK setelah selesai berdinas di kereta api Java Priority. Setelah ini kereta api Menore 176 ditarik oleh lokomotif Depo Jember yaitu 2019211JR. Jadi sayang sekali lokomotif vintage Depo Jember ternyata siang ini masih dinas langsiran di stasiun Tanjung Priok, sehingga tidak bisa dinas kereta api jarak jauh pada waktu siang ini.
Lalu kereta api Parahyangan Fakultatif 142F. Jadi loko dinas kereta ini pada akhirnya kembali seperti biasa ditarik oleh lokomotif 206. Setelah sebelumnya ketika angkutan lebaran sempat ditarik oleh lokomotif 203, tapi cuma sementara. Setelah ini kereta api Taksaka 44. Nah, jadi pada hari ini kita masih bisa melihat kedua rangkaian kereta api Taksaka masih seperti biasa. Sebelum nantinya salah satu rangkaiannya akan dibawa ke PT Inka. Jadi nanti akan ada rangkaian pengganti untuk sementara yang akan kita lihat pada hunting berikutnya. Oke, barusan kereta api berantas telah melintas. Jadi rangkaian kereta api berantas yang barusan kita lihat adalah rangkaian yang sama dengan kereta api Dharma Wangsa 165 yang tadi pagi tidak sempat kita rekam. Jadi kita bisa melihatnya ketika dinas sebagai kereta api berantas. Kemudian akan lewat kereta api Argo Laut 13. Berikutnya kereta api tambahan PC SLO 7026, yang mana ini merupakan perjalanan terakhir ketika libur Paskah. Jadi esok hari rangkaian TS25 akan dikembalikan ke depo Sirutopo dari stasiun Solo Balapan. Dan entah kapan lagi kereta ini akan beroperasi, soalnya rangkaian ini kan cuma minjam aja. Barusan kereta api Kertajaya 254 bertemu dengan KRL JR 205. Dan untungnya tadi itu KRL duluan yang berangkat. Jadi kita masih bisa dapat satu rangkaian penuh. Walaupun lumayan mendadak ya tadi, tapi setidaknya masih mendingan daripada rekaman kereta berantas yang sebelumnya. Selanjutnya kereta api Bogowonto 103. Bahkan hingga memasuki libur Paskah ini, ternyata kereta pembangkit punya kereta api Taksaka masih ada di rangkaian kereta api Bogowonto ini. Padahal hal ini udah cukup lama, bahkan semenjak angkutan lebaran. Jadi entah kenapa belum dikembalikan ke kereta api Taksaka.
Barusan kereta api Parahyangan 137, yang mana lokomotif dinasnya ternyata masih memakai livery HUT PT KAI yang ke-79 tahun. Jadi cukup awet juga ya. Dan setelah ini kita akan pindah stasiun kembali ke stasiun Cibitung. Kemudian kereta api Sembrani 39. Untuk kereta api Sembrani tambahan pada hari ini juga sudah tidak dijalankan kembali karena kereta api Gajahnya tambahan pun juga tidak jalan lagi. Namun PT KAI kembali menjalankan kereta api Argo Anjas-Moro di rute yang sama seperti kereta api Sembrani ini ketika libur Paskah. Berikutnya kereta api tambahan Gemereka 10130 yang ternyata juga dijalankan kembali. Mungkin karena kereta api Argo Sindoro ataupun Argo Muria belum akan diganti dalam waktu dekat. Makanya rangkaiannya kembali dipinjam untuk menjalankan kereta api tambahan di rute Jakarta-Jogja. Setelah ini kereta api Mataram 75. Jadi semenjak kereta makannya dipindah menjadi sebagai pemisah antara kelas eksekutif dan ekonomi, maka penumpang kereta ekonomi 7 akan semakin tambah jauh apabila ingin ke kereta makan. Namun penumpang kelas eksekutif jadi lebih enak bila ingin mampir ke kereta makan. Selanjutnya kereta api Brawijaya 38, dan harusnya 4 menit lagi akan lewat juga kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai KA1 dari Surabaya. Namun karena KA1-nya terlambat akibat gangguan, maka setelah ini akan berubah giliran kereta yang lewatnya, yaitu setelah kereta api Brawijaya adalah kereta api Madiun Jaya. Oke, pada pukul 16.36 kita berada di stasiun Bekasi Timur. Dan tadi kita menaiki KRL KA 5145 yang sempat dimasukkan ke jalur 3 stasiun Tambun karena diprogram untuk disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Namun karena KA1 masih jauh, jadi KA 5145 batal disusul oleh KA1, sehingga hal ini juga berdampak bagi kereta api Madiun Jaya yang juga batal disusul oleh KA1 di stasiun Karawang.
pada pukul 16.51, kereta api Argo Bromo Anggrek 1 akhirnya akan melintas di stasiun Tambun dan alami kelambatan kurang lebih 27 menit. Dengan jadwal melintas seharusnya pukul 16:24 menit. Jadi gangguan ini terjadi pada dua kereta eksekutif. Yang satu karena ada gangguan berupa rembesan air toilet, sedangkan yang kedua ada gangguan pada salah satu pintunya. Lalu, pada pukul 16.56, kereta api Serayu 286-283 akan segera melintas. Dan, lokomotif kereta ini kabarnya diganti, yang awalnya ditarik oleh lokomotif merah biru, yaitu 2018912 PWT, ternyata harus diganti di stasiun Kroya oleh lokomotif 2039808 CPN. Dan hari ini keretanya bawa satu kereta ekonomi dan satu gerbong bagasi luar dinas. Barusan kereta api tambahan GMRYK 7008A. Jadi untuk rangkaian seperti barusan sebenarnya ada dua rangkaian. Nah, yang rangkaian satu lagi dipakai untuk jadwal 5.30 pagi dari stasiun Gambir dan pukul 15.40 sore dari stasiun Yogyakarta. Kemudian kereta api Manahan 61. Jadi saat ini kereta api Manahan sudah tidak lagi membawa sebanyak 9 kereta eksekutif. Namun kembali seperti semula, yaitu membawa 8 eksekutif. Itu karena kereta priority kini hadir kembali di kereta api Manahan setelah sebelumnya dipindah untuk berdinas di kereta api Java Priority. Selanjutnya kereta api Argo Sindoro 18. Jadi karena hari ini kereta new generation-nya masih dipinjam oleh kereta api tambahan GMRYK, maka saat ini kereta api Argo Sindoro belum dapat diganti rangkaiannya memakai rangkaian baru. Begitupun kereta api Argo Muria juga belum bisa diganti dalam waktu dekat. Setelah ini jalur 4 akan melintas kereta api Papandayan 129. Padahal harusnya yang melintas duluan adalah kereta api Tawang Jaya 259. Padahal harusnya kereta api Tawang Jaya udah melintas sekitar pukul 17.14 tadi. Berarti kereta api Tawang Jaya terdampak kelambatan imbas dari KA1 yang terlambat.
Pada pukul 17.40, akhirnya kereta api Tawang Jaya 259 akan segera melintas. Sepertinya kereta api Tawang Jaya entah mengalami perubahan stasiun penyusulan atau tidak, karena harusnya tempat penyusulannya terjadi di stasiun Pekalongan. Tapi kan hari ini kereta api Argo Bromo Anggreknya lambat sekitar 27 menit. Maka hal ini membuat kereta ini jadi terlambat. Lalu di belakang kereta api Tawang Jaya ternyata ada kereta api barang kontainer. Dan kita masih nunggu satu kereta api jarak jauh lagi sebelum udahan huntingnya. Namun entah ini kereta barang sebagai nomor KA berapa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu ini kereta dari mana dan kemana? Terakhir, jalur 2 akan melintas kereta api Jayakarta 252. Kembali Kampung Bandar lewat Manggarai.